Indonesia akan bubar ataupun terpecah di tahun 2030. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Tahun 2030 Indonesia bubar. Apakah benar di tahun 2030 Indonesia akan hilang dari peta dunia? Dan apakah benar di tahun 2030 manusia akan kehilangan pekerjaan karena akan diganti oleh robot dan AI? Nah, buat kalian yang mendengar isu-isu seperti ini, jangan terburu-buru panik, karena pada video kali ini gua bakalan membahas tuntas tentang isu dan prediksi yang bikin heboh di tahun 2030. Apa sih yang dimaksud dengan Indonesia akan hilang di tahun 2030? Isu ini viral setelah beberapa tokoh menyebutkan yang bahwa Indonesia akan bubar ataupun terpecah di tahun 2030. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Tahun 2030 Indonesia bubar. Yang jadi pertanyaan di sini, dari mana sumber tersebut berasal? Ternyata isu ini berasal dari novel fiksi militer berjudul Ghost Fleet. Novel ini menggambarkan skenario perang dunia di masa depan, dan di dalam cerita itu disebutkan bahwa Indonesia bubar akibat konflik dalam negeri. Tapi perlu digarisbawahi, itu fiksi, bukan dokumen intelijen, bukan laporan resmi, dan jelas bukan ramalan. Jadi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai kebenaran. Mengapa mereka berani memprediksi yang bahwa Indonesia bakalan hilang di peta dunia di tahun 2030? Apakah mereka benci kepada Indonesia? Jawabannya karena mereka melihat indikator-indikator sistemik jika dibiarkan bisa mengarahkan kepada kehancuran atau disintegrasi negara. Alasan lain mengapa mereka berani memprediksi yang bahwa Indonesia bakalan bubar. Mari kita bongkar logika di balik prediksi yang menghebohkan ini. Prediksi ini bukanlah ramalan paranormal, tapi hasil analisis dari para ahli politik intelijen internasional, seperti CIA. Mereka melihat gejala-gejala dari dalam negeri yang jika dibiarkan bisa membuat Indonesia runtuh dari dalam. Adapun gejala yang pertama adalah Indonesia itu rapuh karena multi etnis dan multikultur. Lebih dari 1.300 suku, 17.000 pulau, dan 700 bahasa. Ini adalah kekuatan, tapi juga tantangan. Jika tak ada keadilan, bisa jadi pemicu pemecahan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi parah. Daerah kaya sumber daya seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera, tapi rakyatnya tetap miskin. Daerah merasa diperas oleh pusat, ini bisa menyalakan api separatisme. Yang ketiga, korupsi sistemik dan hukum lemah. Ketika hukum tak berpihak pada rakyat, ketika korupsi dibiarkan, maka rakyat kehilangan kepercayaan pada negara. Dan negara bisa hancur bukan karena perang, tapi karena ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Yang keempat, gerakan separatisme dan radikalisme. Papua ingin merdeka, di wilayah lain paham radikal makin berkembang. Semua ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang dalam ujian keutuhan. Yang kelima, lemahnya posisi global. Di tengah kekuatan negara adidaya, Indonesia dianggap tak punya posisi strategis kuat.
mudah dipengaruhi, mudah dikuasai, dan jika tidak siap, bisa saja disingkirkan dari peta kekuasaan global. Tapi semua itu belum tentu terjadi, itu baru kemungkinan. Prediksi bukan takdir. Kita masih punya waktu untuk berubah. Jika pemuda bangkit, jika keadilan ditegakkan, jika rakyat disatukan, maka bukan kehancuran yang datang, tapi kejayaan yang akan muncul. Lalu bagaimana dengan isu yang bahwa banyak manusia akan di-PHK dan diganti dengan robot di tahun 2030? Apakah isu tersebut benar atau tidak? Menurut Forum Ekonomi Dunia, isu tersebut memang benar. Sekitar 85 juta pekerjaan lama akan hilang akibat otomatisasi dan AI. Tapi yang jarang dibahas adalah mereka juga memperkirakan sekitar 97 juta pekerjaan baru akan muncul. Artinya, bukan semua manusia akan hilang pekerjaannya, tetapi jenis pekerjaannya yang akan berubah dari yang repetitif dan manual jadi berbasis teknologi, kreatif, dan analitis. Jadi kalau memang isu tersebut benar, namun bagaimana cara menghadapi masa depan itu? Jawabannya sederhana. Cara menghadapi masa depan tersebut adalah dengan cara adaptasi. Kita harus siap belajar ulang, upgrade skill, dan memahami teknologi seperti AI, data, dan otomatisasi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan jauh. Misalnya, pekerjaan kasir dan administrasi mulai diganti mesin. Masa depan Indonesia sebenarnya bukan bubar, akan tetapi justru pemerintah punya visi besar, yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2045. Tetapi semua itu akan tercapai jika masyarakat siap untuk berubah. Kita semua punya peran, bukan cuma pemerintah. Siapa yang akan memimpin di era tahun 2030? Jawabannya adalah generasi muda. Mereka harus dibekali dengan pendidikan yang bukan cuma soal nilai, tapi juga karakter, kreativitas, dan skill digital. Sekolah dan universitas harus mulai menyesuaikan diri. Kalau enggak, kita bukan hanya tertinggal teknologi, tapi juga tertinggal cara berpikir. Kita harus berhenti menyebarkan ketakutan dan mulai membangun harapan. Isu seperti Indonesia hilang hanya akan membuat generasi muda kehilangan kepercayaan dirinya. Yang kita butuhkan adalah fakta, bukan hoaks, data, bukan asumsi, solusi, bukan spekulasi, dan semua itu bisa dimulai dari kamu, ya, kamu yang lagi nonton video ini. Jadi tahun 2030 bukanlah akhir dunia, bukanlah hari kiamat, tetapi pintu menuju era baru yang penuh tantangan. Kalau kamu pengen selamat dan sukses di tahun itu, maka mulailah dari sekarang untuk belajar dan kembangkan skill kalian.